Selamat sore teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel bisnis mikro. Pertama kali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel bisnis mikro. Semoga teman-teman yang baru bergabung di channel bisnis mikro mendapatkan informasi-informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari channel bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, apa kabarnya pada sore hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro mendapatkan kesehatan sehingga bisa beraktivitas hingga malam hari nanti. Oke teman-teman bisnis mikro, di sini saya akan membahas kenapa ternyata komponen PKH tersebut berkurang nominalnya pada tahun 2021. Oke teman-teman bisnis mikro, sebelum kita membahas itu, saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, klik loncengnya, dan share kepada teman-teman bisnis mikro yang lain melalui media sosial apabila informasi yang didapatkan oleh teman-teman bisnis mikro ini bermanfaat. Oke teman-teman bisnis mikro, kita langsung saja menuju ke TKP. Oke teman-teman bisnis mikro, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah memperpanjang 6 bantuan sosial pada tahun 2021. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan atau yang lebih dikenal dengan PKH. Nah, bantuan ini itu telah dicairkan teman-teman bisnis mikro mulai tanggal 5 dan rencananya akan berakhir tanggal 10 Januari 2021 teman-teman bisnis mikro. Namun teman-teman bisnis mikro, pada saat pencairan ini ternyata masih banyak yang komplain mengenai nominal yang didapatkan pada tahun 2021. Kenapa? Karena ternyata teman-teman bisnis mikro, untuk nominalnya itu berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Padahal seperti yang diketahui bersama teman-teman bisnis mikro, bahwa untuk pencairan PKH itu nominalnya berdasarkan komponen-komponen yang ada teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk memperjelas hal tersebut teman-teman bisnis mikro, kita perlu mengetahui komponen-komponen apa yang terbaru dari PKH di tahun 2021 teman-teman bisnis mikro. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komponen-komponen PKH tahun 2021. Oke teman-teman bisnis mikro, ternyata komponen-komponen PKH terbaru di tahun 2021 itu ada 7 teman-teman bisnis mikro ya. Nah ini akan kita bahas satu persatu teman-teman bisnis mikro ya. Nah untuk yang pertama itu adalah ibu hamil atau nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH teman-teman bisnis mikro. Jadi teman-teman bisnis mikro, apabila ibu hamil atau nifas tersebut mau melahirkan atau sudah melahirkan anak yang ketiga dan seterusnya, itu tidak akan diakui atau dimasukkan ke dalam PKH teman-teman bisnis mikro ya. Kemudian yang kedua, anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH.
Artinya di sini teman-teman bisnis mikro, untuk anak balita itu maksimal 2 teman-teman bisnis mikro ya yang diakui, sisanya 3, 4, 5 tidak diakui teman-teman bisnis mikro. Kemudian yang ketiga, anak usia sekolah SD atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PK. Jadi kalau punya anak 2 atau lebih untuk SD itu cuman diakui 1 saja teman-teman bisnis mikro yang akan dimasukkan ke dalam komponen PKH. Kemudian yang keempat, anak usia sekolah SMP atau sederajat sebanyak-banyaknya cuman 1 juga teman-teman bisnis mikro yang diakui di dalam keluarga PKH. Jadi kalau anaknya 2, 3 yang SMP ya tidak diakui teman-teman bisnis mikro ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah anak usia sekolah di SMA atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 orang anak di dalam keluarga PKH. Jadi sama ya teman-teman bisnis mikro ya. Untuk anak sekolah itu cuma diakui 1 untuk SD, SMP, dan SMA teman-teman bisnis mikro. Jadi kalau lebih dari itu ya tidak masuk teman-teman bisnis mikro ya. Oke, yang berikutnya lanjut usia dengan usia lebih dari 70 tahun sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Jadi kalau belum berumur 70 tahun tidak akan masuk ke dalam keluarga PKH teman-teman bisnis mikro ya. Perlu diingat ya untuk lansia. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Jadi kalau lebih dari 1 orang itu yang hanya diakui cuma 1 orang saja teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk seluruh komponen teman-teman bisnis mikro itu hanya bisa maksimal 4 komponen teman-teman bisnis mikro yang akan dihitung. Sisanya nggak akan dihitung. Jadi kemungkinan kenapa kok cuman dapat sedikit, karena ada aturan-aturan barunya teman-teman bisnis mikro ya, yang spesifikasi misalkan tadi yang untuk ibu hamilnya ya 2 anak kedua ya, lebih dari anak kedua itu tidak diakui. Kemudian anak sekolah itu masing-masing 1. Untuk lanjut usia itu umurnya 70 tahun ya. Dan yang berikutnya adalah untuk disabilitas berat itu cuma 1 tahun, cuman 1 orang. Jadi kemungkinan, salah satu kemungkinannya adalah ini teman-teman bisnis mikro ya, makanya dapatnya sedikit teman-teman bisnis mikro. Nah sekarang yuk kita cek teman-teman bisnis mikro berapa nominal yang didapatkan untuk 7 komponen ini teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi inilah nominal terbaru untuk tahun 2021 sesuai dengan komponen-komponen yang ada di PKH. Untuk komponen yang pertama teman-teman bisnis mikro ya, untuk balita itu terhitung 1 anak Rp750.000. Untuk SD itu Rp225.000. Untuk SMP itu Rp375.000. Untuk SMA Rp500.000, lansia Rp600.000, dan disabilitas berat terhitung Rp600.000 teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi teman-teman bisnis mikro sudah mengetahui ya besaran nominal yang didapatkan
dan ternyata maksimal 4 komponen. Jadi bisa dihitung sendiri teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk perhitungannya itu kemungkinannya ya teman-teman bisnis mikro, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa Kementerian Sosial itu menggunakan data tahun 2020 akhir teman-teman bisnis mikro ya, yang mana diserahkan ke daerah, kemudian daerah memverifikasi. Pertanyaannya cuman apakah verifikasi ini dia berdasarkan dari kartu keluarga ya teman-teman bisnis mikro ya. Jadi atau menggunakan verifikasi langsung. Nah, ini yang masih jadi pencarian saya teman-teman bisnis mikro ya. Namun teman-teman bisnis mikro semoga bisa nanti menghitungnya teman-teman bisnis mikro, apakah sesuai dengan yang didapatkan atau tidak ya teman-teman bisnis mikro ya. Oke teman-teman bisnis mikro, mungkin cuma sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman bisnis mikro. Apabila ada kesalahan teman-teman bisnis mikro, teman-teman bisnis mikro bisa tuliskan komentarnya di bawah ya teman-teman bisnis mikro, supaya mungkin bisa saya koreksi teman-teman bisnis mikro, atau saya cari informasi lebih dalam teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, terima kasih teman-teman bisnis mikro yang telah menonton video ini. Semoga informasi dari video ini bermanfaat bagi teman-teman bisnis mikro, sehingga teman-teman bisnis mikro bisa share ke media sosial teman-teman bisnis mikro agar dibaca oleh orang lain. Oke teman-teman bisnis mikro, saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Dan jangan lupa untuk 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan paling sedikit 1 meter teman-teman bisnis mikro, supaya terhindar dari penyakit COVID-19. Oke teman-teman bisnis mikro, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.